Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Akhirnya Boxer Boy dengan mesin V8 akan ikut pertandingan resmi untuk pertama kalinya. Kita sekarang di Bandung di Lanut Hussein Sastra Negara untuk ikut Kejurnas Drifting Seri 2. Luar biasa, kita drifting ini besar sekali di tempat parkirnya pesawat. Dan ini akan jadi pertama kalinya Boxer Boy dengan oli yang baru. Oli yang baru akan ikut kejuaraan resmi. Dan kita langsung aja panggil Farel. Farel, pertama kalinya kamu akan pakai V8 buat di pertandingan. Kamu belum pernah coba di sini, tapi kamu udah pernah coba kemarin waktu di Meikarta. Gimana? Di Meikarta kemarin kan sempat nyoba tuh. Itu ternyata beda banget sama cara bawanya 2JZ sama Boxer. Karena kalau itu kan turbo, jadi ada nge-lag-nya, dan ini dari RPM bawahnya udah ada tenaganya, jadi kalau cara bawanya pasti beda. Dan juga lebih gampang bawanya karena lebih gampang. Setiap transisi itu nggak perlu rem tangan, nggak perlu kopling, tinggal gas-gas aja. Nggak perlu kick clutch ya? Iya, nggak perlu clutch kick. Clutch kick? Iya, clutch kick. Clutch kick ya. Nah, ini mesinnya buat refresh, mungkin kalau Anda belum nonton video sebelumnya, ini mesinnya LS3. Kalau nggak salah kapasitasnya sekitar 6.200 cc. Ini mesin kita beli bulat, Om Takwa sebenarnya yang beli bulat. Jadi ini kita juga masih mengetes mesin ini. Kemarin waktu di Meikarta ada masalah dengan alternator, kemudian beltnya juga copot terus, tapi alhamdulillah sekarang udah tertangani. Tapi kita masih melihat karena Om Takwa juga bukan yang langsung merakit mobil ini, jadi ada vendornya lagi yang merakit ini. Semoga aja bagus. Dalam-dalamnya sih katanya udah baru semua, tapi memang belum dikasih parts kompetisi. Jadi ini masih ya inilah masih relatif standar mesinnya. Tapi nanti kalau dibutuhkan kita bisa ini lagi tingkatin lagi. Tapi kemarin dari hasil dyno juga udah lumayan, dan kamu rasain juga tenaganya cukup. Iya, tenaganya cukup. Cuman kemarin kan masih di limit di 5.000 RPM kan. Jadi pastinya agak maksimal. Ngelimit terus, tapi harusnya bisa lebih maksimal lagi sih. Oke, nah sekarang masalah nama dari kemarin kita juga nggak nemuin ya. Kayak kita ada beberapa ide nama, tapi kayaknya kok ini mobil tuh Boxer Boy sekali gitu. Dari awal tuh memang Boxer Boy, dan Boxer itu kan artinya bukan hanya mesinnya Boxer, tapi juga dia seperti petinju, petarung gitu kan. Jadi selama belum menemukan nama, kita memutuskan nama mobil ini tetap Boxer Boy V8. Ya Boxer Boy tapi dengan mesin V8 ya. Jadi sekarang kita akan tanding, dan di Kejurnas Seri 1 kemarin alhamdulillah bisa podium keempat. Jadi posisi di kelas pro ini keempat sementara, tapi pertarungan nggak akan gampang. Dan kamu juga harus belajar adaptasi nyetir V8 ke teman-teman kamu di drifting yang sudah pakai V8 sebelumnya. Tadi juga udah ngobrol-ngobrol ya beberapa. Iya, tadi udah ngobrol-ngobrol, terus dikasih masukan-masukan. Ya intinya kalau bawa V8 itu nggak boleh sampai limiter. Kalau 2JZ kan harus di limiter terus tuh. Cuman kalau V8 itu harus di tengah-tengah, biar di torsi maksimalnya juga. Karena torsi maksimal bukan di atas ya, malah dari bawah ya. Oke, nah ini juga terima kasih banyak buat Garasi Drift dan Garden Speed Motorsport yang sudah begadang buat memastikan mesin ini terpasang, karena nggak mudah untuk memasang mesin ini. Dudukan mesin itu juga harus baru, kemudian kita juga pasang transmisi baru. Transmisinya bukan sekuensial, masih edge pattern, tapi sudah tahan sampai 900 Nm katanya. Jadi mestinya aman buat mesin ini. Dan kemudian juga terima kasih banyak untuk sponsor-sponsor kami, terutama Dunlop yang mensuplai ban luar biasa, dikirim langsung dari Jepang. Dunlop Direza Beta 02 yang itu komponnya keren banget, Anda bisa lihat nih seperti ini. Dan bahkan untuk batch-batch awal ini dikirim langsung pakai pesawat, sementara yang lainnya lagi dikirim pakai kapal. Tapi luar biasa dedikasinya, terima kasih banyak. Dan bannya sudah dicoba ya di seri 1, gripnya bagus banget. Dan ya kita tahu Dunlop itu bukan pemain baru di dunia ban. Mereka umurnya udah lebih dari 100 tahun, jadi mereka tahu sekali bagaimana membuat ban yang berkualitas gitu ya. Jadi ya, dan saya juga di mobil harian juga selalu mempercayakan ke Dunlop, dan dari tahun lalu nggak pernah mengecewakan ya. Kualitas bannya kita nggak pernah ban itu tiba-tiba mendadak rusak atau ngelupas, itu nggak pernah sama sekali ya. Kualitasnya tinggi. Dan oke Farel, Papa cuma ngucapin good luck buat kamu. Kamu bentar lagi mau siap-siap latihan. Dan mohon maaf, Papa nggak bisa nemenin kamu. Mohon maaf, saya juga di video ini sampai sini karena
saya harus ke Amerika. Jadi Papa nggak bisa nonton langsung, tapi Papa pasti doain dan pasti kalau misalnya ada waktunya atau ada kesempatannya pasti Papa tonton. Yang penting kamu satu jangan lupa belajar sama yang senior-senior, hati-hati, safety first, dan kemudian maksudnya hati-hati itu jangan sampai membahayakan diri sendiri ya. Tapi kalau fight sih fight aja nggak apa-apa. Terus habis itu jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa dan good luck, give the best. Dan sekarang kita akan lihat mulai dari praktis. Ya, jadi di hari Kamis ini aku udah nyobain mobilnya dan mobilnya itu enak buat di track segede ini tuh enak karena di setiap belokan tuh setiap abis masuk clipping point tuh buat pas ngarah ke switchingnya tuh mobilnya tenaganya ada jadi langsung set langsung langsung kabur gitu dan aku udah lumayan bisa ngeadaptasi sama lainnya yang cukup beda karena sebelumnya kan tracknya track kecil dan ini kayaknya track yang paling gede, salah satu yang paling gede jadi lumayan susah adaptasinya dan cara ngegas V8 sama ngegas 2JZ dan Boxer itu lumayan beda jadi aku harus adaptasi lagi jadi ngegasnya nggak boleh di full terus harus kayak diurut-urut gitu dan tadi aku nyobanya pakai gigi 2 jadi masih agak kelimit tuh di 6 ribuan jadi kayaknya sih nextnya kita bakal coba pakai gigi 3 tapi belum tahu paling untuk saat ini sih pakai gigi 2 udah lumayan enak sih cuman paling kurang maksimal di line-nya aja. Ya, jadi di hari Jumat ini dikasih 2 latihan untuk kelas pro. Jadi di latihan pertama tuh di jam 11. Tadi pas di jam 11 itu nyoba pakai gigi 2 sama kayak kemarin. Tapi gigi 2-nya itu ternyata limiternya kecepatan. Jadi di hampir setiap tikungan tuh gampang kena limiter. Dan tapi udah sempat nyoba run bisa mulus dan di run yang praktis yang kedua di jam 3.30 tadi kita nyobain pakai final gear yang lebih tinggi jadi lebih enteng tapi kita coba pakai gigi 3 dan langsung nyoba tandem sama Om Dipo dan abis itu aku kirain bakal dapat RPM-nya tapi ternyata terlalu berat jadi pas di tikungan pertama Om Dipo kira aku bakal kencang ternyata pelan jadi ketabrak sama Om Dipo maaf Om Dipo mobilnya jadi ada yang bengkok di bagian kaki-kaki depannya tapi habis itu langsung kita coba ganti settingan ternyata masih sama aja terus habis itu kita coba ganti final gear ke yang lebih berat 43 kalau nggak yang lebih enteng 43 kalau nggak salah itu terus habis itu jadi lebih enak lebih dapat RPM-nya paling nanti tinggal
lihat dibandingin aja runnya yang pakai gigi 2 sama yang gigi 3. Dan kalau misalnya bagusan gigi 3 berarti besok kita kualifikasi bakal pakai gigi 3. Dan tadi belum sempat nyoba tandem sih pakai yang settingan yang final gear baru. Tapi ya semoga besok bisa lancar qualifyingnya, dan besok juga dikasih latihan tandem lagi, jadi harusnya bisa lebih nyesuaiin lagi. Oke, sekarang hari Sabtu, jadi qualifying day, dan hari ini semoga mobilnya bisa lebih enak karena kemarin tuh kan masih giginya belum pas final gearnya, dan kali ini udah dipasin pakai final gear 46, jadi harusnya lebih pas gigi 3-nya. Dan ternyata ini tiba-tiba hujan, jadi nggak terlalu basah sih, cuma kayak treknya ada airnya tapi udah nggak ada hujannya. Jadi semoga bisa bagus runnya, dan aku di qualifyingnya grup B, jadi bisa ngelihat yang grup A-nya dulu. Dan kalau di grup B itu enaknya kalau trek basah gini, treknya bisa lebih kering, dan ya aku keempat dari terakhir, jadi semoga treknya udah enak dan bisa ngasih yang terbaik. Oke, tadi udah cek run sekali, jadi treknya ternyata udah lumayan kering. Dan tadi cek run mobilnya ternyata kurang enak karena tadi tuh ada yang pincang katanya mesinnya, jadi mobilnya tadi kayak agak pelan dan RPM-nya nggak mau naik kayak kemarin. Tapi ya masih bisa aku paksain buat dapat line bagus, tapi mungkin nggak bakal maksimal karena asapnya juga nggak tebel, karena asapnya juga masuk dalam penilaian. Dan ya dan sekarang pas mau kualifikasi ternyata hujan, jadi kita dikasih 1 kali cek run lagi buat ngerasain di hujan ini. Jadi semoga kita bisa lancar, dan karena di hujan jadi semoga nggak terlalu berat. Sekarang sedang mendengar anak berprestasi dari Mas Fitra Eri menggunakan sumber biar sebesar tinggi. Oke, tadi udah selesai kualifikasi run pertama, dan aku agak ngeberaniin karena kalau misalnya di hujan ini emang yang dilihat tuh agresifnya, jadi aku tadi langsung agresif, langsung lempar aja. Ya berdoa semoga nggak kena, dan untung nggak kena tembok ya, jadi aman. Tapi kayaknya di run 2 ini
Tadi yang di run 1 aku dapat 81 poin di posisi kelima di bawahnya Obel. Jadi harusnya di run kedua kalau aku bisa lebih agresif, lebih masuk ke dalam zona-zonanya, lebih dekat sama tembok, kita harusnya bisa lebih maksimal. Dan tadi pas di initiate juga agak kegedean angle-nya, untung aku bisa koreksi pakai rem tangan, pakai rem jadi mobil mundur. Tapi ya semoga di run kedua bisa lebih agresif dan lebih maksimal hasilnya. Jadi di run 2 ini aku nyoba lebih agresif. Jadi pas di awal tuh langsung buka angle dan ngebuang keluar. Tapi ternyata visor aku tadi nggak tahu kenapa tiba-tiba ngembun. Jadi yang kelihatan di dalam mobil tuh ngeblur banget. Jadi ya nggak terlalu kelihatan. Jadi untuk ke outer zone-nya kurang maksimal, tapi masih lumayan bagus, masih lumayan halus sampai keluar. Terus habis itu outer zone ketiga juga bagus. Nah di outer zone kelima hampir wall tap ya, cuman untungnya masih aman bumpernya. Jadi cuma kayak ya segini lah, masih ada jarak, jadi masih aman. Dan di run pertama aku dapat poin 81-an, dan di run kedua aku dapat poin 80. Jadi nggak improve, jadi mirip-mirip poinnya, tapi nggak apa-apa. Udah lumayan bagus runnya. Tadi juga pertama kalinya nyobain di hujan yang lumayan deras di track ini, jadi ya. Dan tadi di hujan ban Dunlop Beta 02 ini juga ngegrip banget. Jadi tadi tuh pas ngedrift juga nggak slip keluar, nggak keluar jalur sama sekali, jadi enak banget. Dan tapi ini tadi pas kualifikasi mobilnya itu powernya nggak maksimal, nggak kayak kemarin-kemarin. Kalau menurut Tam Takwa ini yang bekerja silindernya dari 8, tadinya itu cuma yang kerja itu cuma 5 atau 4, jadi powernya lumayan signifikan turunnya. Dan sekarang lagi dicek, tapi kalau berdasarkan yang kelihatan sekarang itu kemungkinan besar kalau dipaksain buat ngedrift, nggak tahu kapan, tapi ada kemungkinan mesinnya bakal meledak. Dan kalau meledak itu kan pasti ada oli yang tumpah dan bisa kebakar, nggak tahu kebakarnya segede apa. Jadi ya lagi dipikirin solusinya gimana, tapi ya kita berdoa yang terbaik aja buat besok. Dan tapi kalau yang menurut kita safety itu nomor 1. Jadi walaupun mobil nggak tahu nih bakal kapan kejadiannya, tapi sebaiknya kita nggak paksain. Dan ya kita lihat besok aja, semoga bisa ketemu solusinya. Oke, sekarang kita lagi parade. Jadi ini ada banyak mobil-mobil dan kita lagi pakai BRZ-nya. Ada Om Dipo juga di belakang. Ya, kita lagi mulai, jadi kita tunggu aja.
Baik, jadi sekarang sudah kita tiba di hari Minggu. Ada mobil Farel. Beberapa update yang banyak bertanya pasti kenapa gitu ya. Akhirnya setelah dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan sekarang hari Minggu, dari 3 hari data itu, dengan berat hati kita harus putuskan Farel tidak bisa lanjut dengan alasan keamanan. Kenapa? Jadi kita bekerja pada saat bangun ini mobil itu time frame-nya sekitar 2,5 minggu. 2,5 minggu itu apa saja dikerjakan? Yang dikerjakan adalah semua. Kabel kita strip down, transmisi kita strip down, kopel juga kita strip down, mesin kita turunkan, sistem pendingin kita rubah semua, semuanya kita rubah. Dari 2,5 minggu itu, semuanya full in-house di tempat kita, kecuali satu, yaitu mesin. Nah, mesin ini kita outsource dari luar, karena waktunya terbatas. Kemudian yang outsource ini juga menjamin bahwa memang memberi garansi selama 2 seri, tapi sayangnya dari data bahwa makin memburuk dari hari ke hari, ada potensi-potensi yang sebetulnya kita bisa hindari dan harus hindari di hari Minggu ini, jadi kita putuskan tidak balap. Nah, selama hampir 30 tahun terakhir kita build mesin di tim, ini salah satu yang pertama yang kita outsource dari luar. Jadi kita sudah kontak dengan outsource mesinnya bahwa mereka memang bertanggung jawab, bahwa akan memberi lagi spare part, dukungan segala macam. Yang membedakan adalah untuk di seri berikutnya planningnya akan berubah. Kalau tadi mesinnya adalah build turnkey engine, yang berikutnya adalah kita yang build dengan disupport dari vendor yang mesin sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Jadi dengan alasan keamanan dan banyak pertimbangan, dan tentu supaya kedepannya kita bisa lebih baik lagi, jadi kita putuskan Farel saat ini belum jalan dulu dengan spek yang baru lagi untuk di seri berikutnya. Jadi mau cerita sedikit, mungkin banyak yang tanya karena mobil ini kan tidak terlalu sering diposting horsepower-nya dan torsinya. Jadi mesin yang dulu, seperti kita tahu semua, menggunakan mesin Subaru, tipenya FA24, kemudian ditambahkan turbo. Nah, pada saat itu, power terakhir yang kita pakai itu 320 WHP. Di RPM sekitar 7.000. Kemudian torsinya sekitar 280 Nm dengan hub dyno ya di roda. Kemudian pakai bensin 98 juga. Nah, mesin yang kemarin ini sebelum problem kita sempat dyno juga sebentar. Dyno sebentar, terus kita cek berapa sih mesin V8 yang baru. Mesin yang V8 yang baru ini horsepower-nya 400 VHP plus, torsinya dekat sekitar 600 Nm, dengan bensin masih murni pakai bensin 98. Nah, kemudian yang menarik dari itu semua juga adalah kalau kita lihat instrumennya, instrumen tidak ada apa-apa di mobil Farel ini. Hanya ada RPM 1. Tujuannya apa? Kita pengen Farel bisa fokus ke drivingnya, fokus ke championship-nya. Jadi semua data mesin seperti oil temperatur, oil pressure, water temp, dan lain sebagainya, semua data dari mesin, semuanya dilihat oleh tim dari jarak cukup jauh menggunakan Wi-Fi. Jadi begitu Farel duduk di mobil, tidak ada lagi kewajiban melihat temperatur, memberitahu mobilnya cukup panas, oh mobilnya kepanasan, nggak ada. Cuman betul-betul fokus ke track dan cukup ke RPM. Jadi simple sekali dalamnya. Di Kejurnas Round 2 ini gue happy banget karena Farel pada akhirnya bisa pakai boxer boy-nya lagi, walaupun udah bukan boxer ya. Kita masih nyari tahu namanya apa. Yang jelas tampilannya udah baru, liverynya lebih fresh sekarang warna putih sama kayak cross taco-nya Mas Dipo. Karena di event sebelumnya kan Farel pakai BR Zico yang mana mobilnya itu warna ungu ya. Kali ini benar-benar dengan liverynya Garasi Drift. Dan Farel berhasil kualifikasi ke-6, suatu hal yang membanggakan banget. Congratulations untuk Farel. Tapi sayangnya di 16 besar Farel nggak bisa lanjut karena tadi alasan yang udah diutarakan oleh Mas Takwa. But it's okay, karena itu hal yang sering terjadi di dunia drifting, permasalahan di bagian mesin, terutama mesin yang baru jadi ya. Jadi mungkin bisa jadi pembelajaran buat Farel juga, karena event drift itu nggak semuanya tentang skill, nggak semuanya tentang hoki atau lagi nggak hoki, tapi juga tentang apa yang terjadi di mesin dan juga di mobilnya. Dan nextnya semoga dengan parts baru, Farel bisa berkompetisi lebih maksimal lagi. Yang jelas untuk sekarang Farel udah dapat poin di 16 besar tuh, dapat poin berapa gitu. Masih bisa mempertahankan poin di klasemen.
Dan semoga di next event kita bisa podium lagi. Oke, jadi ternyata kayaknya mobilnya kondisinya kurang memungkinkan buat kita lanjutin buat di battle hari Minggu ini. Tapi aku udah masuk ke top 16, jadinya sebenarnya udah dapat poin juga yang lumayan buat tahan poinnya gitu. Jadi nggak turun-turun banget. Dan kita kayaknya menurut Om Takwa ngelihat kondisi mesinnya kayak gini kita harus stop karena kalau misalnya mesinnya kenapa-napa, misalnya jebol terus atau meledak, terus abis itu kan bisa ada kemungkinan kebakar, itu bisa ngebahayain orang-orang juga. Jadi menurut kita mendingan kita stop aja dan untuk poinnya mungkin agak turun dikit, cuman masih baru ronde 2, jadi harusnya kita masih bisa ngejar poinnya lagi buat naik ke atas lagi. Dan ya terima kasih buat semua sponsor-sponsor yang udah nge-support kayak Dunlop, HSR, Auto Project, Solarguard, Yang Motor, dan juga Om Takwa yang udah ngebantuin yang ngurusin mesin-mesinnya semua. Jadi terima kasih juga buat Garasi Drift dan Motul dan sponsor-sponsor lainnya yang udah nge-support. Jadi terima kasih buat semua yang nonton. Jangan lupa klik like kalau kalian suka sama video ini. Subscribe juga ke channel Papa dan follow ke sosial media kita semua di bawah sini. Jadi makasih buat semua yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.